Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kakak mau ngajak kita semua buat nyembah bareng. Mari kita naikkan satu lagu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa kan? Nah, pagi ini sebelum kita mau dengar devotion, mari kakak ngajak adik-adik semua untuk kita bisa mempersiapkan hati kita dan kita mau doa sama Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan, untuk pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu baik untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup setiap kami. Dan pagi ini Bapa, kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau yang urapi kami, Engkau yang siapkan hati kami, buat kami boleh mengerti dan boleh menangkap
apa yang menjadi isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kakak punya sebuah video. Ini ada videonya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar. Nggak buat PR. Dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah adik-adik, udah lihat belum videonya tadi? Udah lihat kan isi ceritanya apa, isi videonya apa? Di situ dikisahkan bahwa ada seorang kakak dan adik yang bertengkar, saling menyalahkan. Tetapi dari kisah itu kita akan belajar satu hal pada pagi hari ini, yaitu saling mengampuni. Kenapa sih kita harus saling mengampuni? Karena kita diajarkan tentang hukum kasih oleh Tuhan. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu, bahkan kasihilah keluargamu. Nah hari ini adik-adik, kita koreksi diri, kita lihat apakah kita mungkin pernah ada di posisi yang ada di video tadi. Apakah kita pernah bertengkar dengan adik kita, kakak kita, akhirnya jadi saling musuhan, atau mungkin diem-dieman, atau mungkin kalian jadi jutek, aku nggak mau ngomong sama kakak, aku nggak mau ngomong sama adik. Hari ini teman-teman, adik-adik semua, kita mau belajar tentang saling mengampuni. Kita mau buka ayat ya dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Efesus pasal 4, ayat yang ke-32 teman-teman. Dibuka ya Alkitabnya ya. Efesus 4, ayat yang ke-32. Begini bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan Allah mengajarkan atau memberikan perintah supaya kita saling mengampuni. Adik-adik bisa mengampuni mungkin teman-teman adik-adik yang bikin salah sama adik-adik, atau mungkin kakak kalian, atau mungkin adik kalian yang bikin kesel kalian. Belajar untuk kita bisa saling mengampuni. Tetapi terkadang kita ini cenderung untuk membalas adik-adik. Jadi misalnya kamu dinakalin, nyebelin nih, aku balas Nah, bukan seperti itu, tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana caranya untuk kita saling mengampuni, untuk kita bisa saling memaafkan. Karena di Alkitab diajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa saling mengampuni. Ini perintah yang Tuhan beri supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melakukannya, bisa mengerjakannya. Kita buka ayat lagi ya dari Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44 berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Tuhan ngomong kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang nakalin kamu. Mungkin secara daging kita atau mungkin secara keseharian kita
males maafin orang yang udah nakal sama kita. Males maafin orang yang udah usil sama kita. Tetapi inilah yang harus kita perbuat. Ini perintah, ini firman yang harus kita kerjakan. Dan mari adik-adik pagi hari ini seperti dalam video tadi, ketika sang adik melakukan kesalahan, lalu bapaknya menulis kesalahan kakaknya juga. Dan dikatakan mau nggak saling memaafkan, mau nggak saling mengampuni. Ketika kita saling mengampuni, maka ada hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan buka lagi ayat ya adik-adik ya, dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sangat sederhana kuncinya, kalau kita bisa memaafkan teman kita bisa memaafkan adik kita, kakak kita, maka Bapa yang ada di surga akan memaafkan semua dosa dan kesalahan kita. Seperti apa yang di video tadi, ketika ayahnya ngomong semua kesalahan kakaknya, mau nggak kamu mengampunin adikmu, atau adiknya mau nggak ngampunin kakaknya, semua kesalahan-kesalahan yang dibuat dihapuskan. Sama seperti hidup kita teman-teman. Ketika kita berani belajar mau mengampuni teman-teman kita, mengampuni saudara-saudara kita, maka apapun kesalahan kita, apapun dosa yang kita perbuat, maka Tuhan akan mengampuni kita juga. Dan pagi ini adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tetapi ketika adik-adik mau belajar, adik-adik mau berusaha, dan adik-adik berdoa, Tuhan, aku mau berusaha untuk aku bisa saling mengampuni. Aku mau berusaha untuk aku bisa mengampuni teman yang usil padaku atau teman yang nakal padaku. Percayalah adik-adik, ketika adik-adik mempraktekkan firman ini, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan adik-adik semua. Dan pagi ini adik-adik, pesan Tuhan, saling mengampuni. Maka dosamu, maka kesalahanmu akan Tuhan ampuni juga dalam kehidupan kalian. Dan hari ini adik-adik, kakak mengajak kita mau berdoa sekali lagi buat adik-adik yang mau menyerahkan hidup adik-adik, dan adik-adik mau belajar untuk bisa mempraktekkan firman saling mengampuni. Kakak ajak kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Kau yang mengajarkan firman tentang untuk kami bisa saling mengampuni. Kami percaya Tuhan, ketika banyak teman-teman kami yang nakal, banyak mungkin kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami yang mungkin usil sama kami dan bikin kami jadi nggak nyaman Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, satu hal yang Kau ajarkan pagi ini, untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa memaafkan Tuhan. Mari Bapa pagi hari ini, buat kami Tuhan, bisa Tuhan mempraktekkan firman ini. Bisa mengampuni, bisa memaafkan, karena kami percaya ketika kami bisa mengampuni, kami bisa memaafkan, maka Tuhan Allah Bapa yang ada di surga akan mengampuni setiap kesalahan kami. Pagi ini Bapa, kami anak-anak di SD Kristen Terang Bangsa, mari perkuat iman kami. Kami percaya hidup kami, masa depan kami Kau yang jamin. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami bisa mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami, dan Engkau Tuhan yang melindungi kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati kami, Engkau yang pimpin kami pada hari ini, buat kami bisa belajar dengan baik, menangkap semua pengajaran dengan baik. Dan kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang menjamin hari esok dan masa depan kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, firman Tuhan pagi hari ini, belajar untuk saling mengampuni. Terima kasih, sampai kita jumpa kembali, dan Tuhan memberkati adik-adik semua. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.